Lembaga Survei Indonesia LSI baru-baru ini melansir survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Presiden Jokowi dalam menangani COVID-19 merosot tajam. Mayoritas masyarakat tidak percaya pemerintah mampu mengatasi COVID. Angka yang percaya tinggal 43%, alias minoritas. Survei ini makin mengonfirmasi keamburadulan penanganan COVID di Indonesia yang memang telah banyak dikeluhkan. Terlebih, realitas menunjukkan bahwa korban-korban pandemi kian bertambah. Yang terpapar semakin banyak, yang meninggal pun angkanya makin tinggi. Saat gelombang kedua COVID Juni-Juli lalu, negara seperti lumpuh. Rumah sakit tidak mampu menampung lonjakan pasien COVID. Akibatnya, banyak yang mati tanpa sempat tertangani. Rakyat mencari selamat sendiri-sendiri dari terjangan COVID dan tak merasakan kehadiran negara lagi. Tidak heran, akhirnya Indonesia ditahbiskan sebagai negara terburuk dalam penanganan COVID. Urutan 53 dari 53 negara menurut Bloomberg. Di tengah kondisi demikian, 1-2 hari ini muncul seruan demo kepung istana DPR dari Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi mahasiswa yang sudah eksis sejak puluhan tahun. HMI menganggap Jokowi telah gagal memenuhi hak-hak warga selama pandemi. Demo dengan tajuk kepung istana DPR itu direncanakan besar-besaran pada tanggal 16 Agustus nanti. Apakah demo besar-besaran itu bakal terlaksana? Apakah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi dan demo HMI akan menciptakan sebuah sejarah atau perubahan di negeri ini? Ataukah penurunan tingkat kepercayaan dan demo itu sendiri sekadar riak-riak biasa dalam pemerintahan Presiden Jokowi? Secangkir opini pekan ini akan membahas hal tersebut. Sobat, kerabat, pemirsa, Indonesia dalam secangkir opini pekan ini. Jokowi, LSI, HMI, Kopat, COVID. Nah, sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas ya. Kali ini secangkir opini diselenggarakan pada Kamis malam. Tidak sepertinya Rabu malam ya. Karena kebetulan memang isu hotnya baru muncul sekarang. Kita mengambil tema mengenai Jokowi, LSI, HMI, Kopat, COVID. Kira-kira begitu ya. Jadi saudara sekalian, isu ini ingin menjangkau dua hal. Pertama adalah soal survei LSI yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kita terhadap penanganan COVID itu rendah, bahkan di bawah 50%, angkanya 43%. Dan yang kedua adalah rencana demonstrasi kepung istana DPR oleh Himpunan Mahasiswa Islam. Entah versi yang mana, yang jelas itu perintahnya. Nah, di hadapan saya, saudara sekalian, sudah muncul tamu-tamu saya yang sangat tidak asing ya. Yang pertama adalah, saya lihat di ini, adalah Afandi Ismail. Assalamualaikum, Afandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bang Refli. Ya, Alhamdulillah, ketemu lagi. Afandi Ismail ini adalah Ketua Umum HMI tapi yang cabang MPO, Majelis Penyelamat Organisasi, tapi pecinya sama ya, tetap HMI saja ya. Nah, di sampingnya itu sepertinya orang HMI juga dulunya, namanya Jayadi Hanan, uang Palembang. Entah uang Kito Galo, uang Kito Gilo, atau uang Kito Galau. Yang jelas ini uang Palembang, Direktur Eksekutif dari bukan lingkaran tapi Lembaga Survei Indonesia, dan penanggung jawab yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap Presiden Jokowi
sudah di bawah 50% dalam hal menangani COVID. Underlining, dalam hal menangani COVID. Tapi masalah utama kita sekarang ini. Oke. Selamat malam, Mas Jayadi. Selamat malam, Bung Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih pacak bahasa Palembang. Oh, pacak makan pempek gitu. Sedikit primordial ya. Makasih sudah hadir. Ini susah sekali ya meminta Jayadi hadir. Jadi kita geser ke Kamis malam karena dia Rabu malam nggak bisa katanya. Sudah ada janji macam-macam dengan mahasiswa dan lain sebagainya. Yeah. Nah, berikutnya orang yang mau bikin heboh ya 2-3 hari terakhir ini dengan surat instruksinya kepada semua Batko atau cabang HMI seluruh Indonesia agar melakukan aksi unjuk rasa. Pemanasan pertama besok tanggal 6. Pemanasan kedua tanggal berapa ya? Tanggal 9, tanggal 13. Lalu puncaknya katanya tanggal 16 nanti di DPRD kalau di daerah, tapi di pusat antara istana atau DPRD. Beliau adalah masih penjabat Ketua Umum PBHMI yaitu Abdul Muiz Aminuddin ya. Abdul Muiz Amiruddin, Bang. Oh, Amiruddin ya. Beda sedikit antara M sama R ya. Abdul Muiz Amiruddin. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Salam kenal untuk semuanya. Seluruh narasumber yang hebat-hebat nih tadi. Oke. Tapi mohon suaranya diperbaiki ya, Daeng. Halo, Bang. Iya, oke. Mudah-mudahan. Kadang-kadang saya melihat tidak pakai earphone itu lebih baik kadang-kadang. Kadang-kadang earphone itu malah terlalu bagus. Mudah-mudahan didekatkan. Ya, didekatkan suaranya ya. Karena demonstrasi tidak akan pernah terjadi kalau instruksinya tidak bisa ditangkap. Sebenarnya kita ada The Three Musketeer ya, saya baru ingat ya. Jadi semua dari SDN Sulawesi Selatan, bukan semua dari Makassar, semua dari Sulawesi Selatan ya. Afandi dari Sulawesi Selatan kan, Abdul Muiz dari Sulawesi Selatan, Zainal Arifin Mukhtar yang nanti bergabung dari Sulawesi Selatan juga. Nah ini dari planet lain ya, the last but not least, senior kita, no Rocky, no party. Bang Rocky, selamat malam Bang Rocky. Ya malam, saya dari Sulawesi Utara, baru memenangkan medali emas Olimpiade. Luar biasa ya, Gracia Poli ya. Dan saya bukan MPO, saya MPE. MPE. Majelis Penyelamat Empek-empek. Dan katanya ya, memenangkan itu harus ada perpaduan ya. Nanti barangkali HMI bisa berpadu nih antara MPO dengan cabang sebelah. Ini MPO, ini HMI sebelah ya. Kita alhamdulillah so far sudah bergabung 1000-an ya, 1007 ini. Pemirsa, sobat era sekalian, seperti biasanya saya akan memulai dari short statement ya, opening statement dari masing-masing narasumber untuk melihat tema ini ya, 2 tema besar ini yang kita jadikan satu. Dan silakan mulai dari Bung Afandi, silakan. 1 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam perlawanan, salam revolusi kalau saya konsisten dengan itu insya Allah. Jadi saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bang Refli bahwa poin pembicaraan kita mengarah pada 2 hal. Yang pertama mengenai survei LSI, di mana ternyata kepercayaan publik terhadap penanggulangan COVID berada pada angka 43% yang saya tangkap tadi. Kemudian yang kedua, saya kira tentu merespon rencana demo teman-teman PBHMI. Mohon izin saya menyebutnya dengan DIPO untuk membedakan antara DIPO dengan MPO di bawah kepemimpinan Ketum Abdul Muiz yang saya kira sudah sangat viral ya di media. Nah, saya kira bahwa ini adalah pembicaraan yang menarik pada malam hari ini
karena berbicara mengenai penanggulangan COVID-19 yang kita ketahui bersama sudah berlangsung. COVID ini melanda negara kita lebih kurang 1,5 tahun menuju ke 2 tahun. Tetapi kita melihat bahwa betul-betul tidak ada kesungguhan. Terkesan tidak serius pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi di dalam penanggulangan COVID. Itu dulu. Ya. Sebagai opening statement ya, tidak ada keseriusan ya. Kita tangkap poinnya. Silakan Mang Jayadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sudah disampaikan tadi, seperti biasa LSI itu surveinya reguler ya. Kadang 3 bulan sekali untuk nasional, kadang 2 bulan sekali. Di akhir Juni lalu, tepatnya 20-25 Juni, kita survei secara nasional untuk mengetahui bagaimana persepsi publik terhadap program penanganan wabah pemerintah, yaitu vaksin, kemudian kinerja penanganan COVID ya, termasuk tingkat kepercayaan. Tadi sudah disinggung bahwa memang kalau dibandingkan dengan Februari tahun 2021, dibandingkan dengan beberapa bulan di November 2020, ya survei pada akhir Juni ini menemukan bahwa tingkat kepercayaan kepada Presiden di dalam kemampuannya menangani wabah itu turun ke angka 43%. Ya, biasanya angkanya itu 60, 57. Ya, sampai di situ dulu, Bung Jayadi. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya. Oke, silakan Bung Abdul Muiz ya. Short statement. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Refli, saudara saya Ketua Umum Apandi Ismail, Bang Rocky dan Bang Jayadi. Terima kasih banyak. Saya merasa sangat senang sekali malam ini. Akhirnya apa yang kami lakukan ini benar-benar direspon oleh publik. Walaupun terjadi pro kontra, tetapi yang pasti semangat ini tentu dibangun bukan hanya berdasarkan karena kami ingin eksis, tetapi ada basis data, ada argumentasi yang menjadi dasar-dasar berpikir kami. Tentu insya Allah ke depan kita akan eksplor bersama. Masukan dari abang-abang sekalian juga sangat kami harapkan sehingga kita bersama-sama bisa memberikan masukan yang sifatnya konstruktif untuk pembangunan bangsa lah kira-kira ke depan. Terima kasih Bang. Ya, oke, situ dulu ya. Ini pemanasannya sepertinya masih santai ini. Belum terlihat kalau besok sudah mau demo. Harus santai Bang. Oke, Bang Rocky, silakan Bang Rocky. Oke, ya selamat malam ya. Ini saya baca hari ini 2 statistik. Statistik LSI menerangkan turunnya kepercayaan pada presiden. Statistik BPS menerangkan naiknya pertumbuhan ekonomi itu. Nah ini bertentangan nih. Satu di antara mereka pasti bohong tuh. Begitu logikanya kan. Kalau ekonominya naik 7%, itu berarti LSI bohong, masa turun kepercayaan. Kalau LSI bilang 45% turun, berarti BPS yang bohong, masa 7%. Nah, itu saya terangkan ya, siapa yang benar. Oke, ya. Itu tadi ya, diakhiri short statement-nya dengan dua statistik yang katanya statistik satu pasti bohong, atau dua-duanya bohong. Kalau dua-duanya benar biasanya nggak bisa. Satu di antara mereka aja yang bohong tuh. Tapi masalahnya kan soalnya apa? Karena kita pengen tahu soalnya. Ya. Untuk memulai ini, Bung Jayadi Hanan menjelaskan sejelas-jelasnya soal survei yang sudah dilakukan. Silakan. Your time. Pokoknya ambil sewaktu sebaik-baiknya. Iya, sekali lagi survei itu kan kami rilis 18 Juli lalu ya. Tetapi itu kan dilakukan akhir Juni atau tepatnya 20-25 Juni itu sebelum PPKM darurat resmi diberlakukan. Tetapi kita tahu bahwa sejak akhir Mei, awal Juni lah, sampai dengan akhir Juni atau sampai dengan survei ini dilakukan, itu kasus
COVID-19 itu makin memburuk ya, bahkan meroket kasusnya, dan itu diikuti dengan problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat dari sudut kesehatan ya. Jadi ada kita di mulai awal Juni itu sampai dengan akhir Juni dan terus berlanjut sampai dengan akhir Juli, saya kira kita mendengar berita makin banyak yang meninggal di segala tempat, kemudian orang mencari rumah sakit sulit, banyak yang susah mendapatkan oksigen, orang yang menunggu di UGD itu banyak yang meninggal karena menunggu. Jadi intinya ada kesulitan-kesulitan akibat tanda kutip amukan dari virus COVID-19 ini, yang kata para epidemiolog itu terkait dengan dua hal ya. Satu terkait dengan klaster liburan gitu. Yang kedua, yang lebih penting lagi yaitu varian Delta gitu. Itu jadi saya kira kalau tingkat kepercayaan publik menurun terhadap kemampuan pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, menangani wabah itu turun, itu sesuatu yang masuk akal. Nah, cuma kita akan lihat lagi, kita belum survei lagi kan, Juni, mungkin Agustus atau September, mungkin saja kepercayaan itu meningkat kalau misalnya PPKM itu baik yang darurat maupun level 1 sampai 4 itu dianggap oleh masyarakat berhasil. Mungkin kepercayaannya naik lagi gitu. Itu satu. Yang kedua, tingkat kepercayaan itu turun bisa jadi juga karena kami juga menanyakan persepsi ekonomi masyarakat, Bang Rocky. Jadi kita tanyakan bagaimana keadaan ekonomi yang Anda alami atau keadaan ekonomi nasional yang Anda alami selama setahun terakhir. Nah, pada Juni, survei Juni yang kita temukan itu, keadaan persepsi negatif terhadap ekonomi itu meningkat lagi. Masih negatif, tapi negatifnya meningkat lagi. Sebelumnya itu kan sangat negatif waktu PSBB 2020. Lalu ketika PSBB dibuka, itu kemudian persepsi negatifnya itu masih negatif, tapi tingkat negatifnya turun. Jadi ada semacam perbaikan ekonomi. Nah, tetapi ketika dibandingkan antara Januari 2021, Desember 2021 surveinya, dibandingkan dengan Juni 2021, jumlah orang yang mempersepsi negatif situasi ekonomi itu meningkat lagi. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau bunyikan data itu, 6 bulan terakhir, terutama Juni itu, masyarakat mengalami pemburukan ekonomi. Pada saat yang sama, masyarakat menghadapi pemburukan akibat atau dampak dari COVID-19. Jadi gabungan dua hal itu, saya kira, antara lain bisa menjelaskan mengapa masyarakat kemudian tingkat kepercayaannya kepada kemampuan pemerintah menangani wabah itu menjadi turun sampai pada level yang di bawah 50%. Ya. Mengapa itu bisa menjadi berpengaruh, menjadi penyebab? Karena kan menangani pandemi ini pasti menyangkut dua hal, soal ekonominya dan soal kesehatannya. Nah, pada katakanlah mulai awal Juni atau mungkin akhir Mei sampai Juni itu, ketika survei dilakukan, ekonominya memburuk, pada saat yang sama kesehatan juga memburuk, sehingga penderitaan masyarakat terasa double, sehingga wajar kalau kemudian masyarakat menganggap berarti kemampuan pemerintah menangani masalah pandemi ini tidak bisa diandalkan, sehingga yang percaya dan kemampuan itu terhadap presiden untuk menanganinya menjadi menurun tajam. Nah, tingkat kepercayaan dalam menangani wabah ini penting karena dua hal minimal. Satu, tadi dibilang oleh dulur saya Bung Refli, bahwa kinerja pemerintah selama pandemi ini ukuran utamanya adalah penanganan wabah kan? Karena yang lain-lain kan direfokus semua isu-isu yang lain. Jadi kalau tingkat penanganan wabah itu dianggap buruk oleh masyarakat, maka
itu kemungkinan besar tingkat kepercayaan kepada pemerintah secara keseluruhan menjadi kemungkinan rendah juga, meskipun masih harus kita lihat ya. Kemudian yang kedua, penanganan pandemi ini kan tidak bisa mengandalkan pemerintah sendiri. Pemerintah harus mengajak masyarakat. Pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi misalnya, atau pembatasan sosial misalnya, dan segala macam penyekatan mobilitas itu harus didukung oleh masyarakat. Kalau tingkat kepercayaannya di bawah 50%, itu berarti kan sulit untuk mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Itu berarti nanti makin sulit kita menyelesaikan masalah ini. Misalnya, di satu sisi masyarakat susah makan, di sisi lain mereka dibatasi. Kalau dia dibatasi dengan PPKM darurat misalnya, tapi makannya tidak dijamin, ya mereka melawan. Misalnya gitu. Jadi persoalan-persoalan seperti itu menjadi hal yang penting saya kira untuk diketahui, seharusnya sudah diketahui oleh pemerintah. Karena kalau kita perhatikan sejak menjelang akhir Mei itu, para ahli kesehatan, epidemiolog sudah mengingatkan pemerintah, kan sudah teriak-teriak mereka harus antisipasi soal klaster liburan dan varian Delta yang kemungkinan masuk dari India. Tapi tampaknya ya itu tadi penanganan pemerintah, kalau orang Amerika bilang wishy-washy, nggak jelas antara gamang antara ekonomi di depan atau kesehatan di depan misalnya, sehingga tanggung cara penyelesaiannya. Mungkin itu dulu, Bung Refli. Ya, luar biasa ya, Bung Jayadi. Ada satu soal ya. Apakah angka di bawah 50% itu angka yang luar biasa atau angka yang biasa-biasa saja untuk konteks saat ini? Mungkin agar orang ada imajinasi, wah ini sebenarnya pemerintah sedang berada di tubir jurang atau pemerintah sebenarnya di daerah yang landai saja. Silakan. Saya kira itu warning yang serius sekali ya terhadap pemerintah. Kenapa? Biasanya, Bung Refli, kita juga sama-sama belajar di ilmu sosial, kepemimpinan segala macam ya, bahwa biasanya di dalam suasana krisis masyarakat negara itu cenderung bersatu di bawah kepemimpinan yang solid. Karena kalau tanpa persatuan di bawah kepemimpinan yang solid itu, krisis itu akan sulit diatasi. Nah, bersatunya seluruh elemen itu di bawah kepemimpinan yang satu, itu pertama-tama harus ada unsur kepercayaannya kan. Minimal kepercayaannya itu harus mayoritas. Minimal. Lah kalau kepercayaannya minoritas, meskipun yang menyatakan benar-benar nggak percaya itu juga masih 20-an% kalau di Juni itu. Cuma 20% itu meningkat. Biasanya itu yang tidak percaya itu cuma 10-an%, Bung Refli. Dalam survei-survei kita. Nah di Juni itu meningkat, double dia. Menjadi 22% yang tidak percaya. Yang lain tuh ragu-ragu antara percaya nggak percaya gitu. Tapi itu indikasi bahwa tingkat kepercayaan mayoritas yang diperlukan oleh pemerintah untuk menyatukan masyarakat di bawah satu kepemimpinan, satu gerak pemerintah dalam menangani wabah ini minim. Jumlah minimalnya tidak dipenuhi. Berarti itu ada problem yang cukup besar. Nah, masalahnya tentu harus dicek apakah nanti mungkin Bang Rocky lah itu ya, yang pinter menguliknya. Apakah problem itu terkait dengan faktor yang fundamental dalam aspek penanganan pemerintah, seperti kepemimpinan gitu, atau yang lain, atau itu menyangkut aspek yang bisa diperbaiki, misalnya selama ini yang sering kita dengar di media, soal komunikasi publik yang bermasalah misalnya. Ya kan, mungkin pendekatan terhadap masalahnya masih bisa diterima, tapi komunikasinya salah gitu, sehingga tingkat kepercayaan menjadi turun. Kalau itu yang terjadi, berarti kan masih bisa diperbaiki. Tapi kalau masalahnya sudah fundamental, misalnya menyangkut satu kepemimpinan, yang kedua soal solusi pendekatan terhadap masalah ini yang tidak tepat, maka itu menjadi warning yang saya kira harus betul-betul diperhatikan oleh semua yang bertanggung jawab, terutama pemerintah, gitu, Bung Refli.
Bung Jayadi, survei tidak mengidentifikasi soal itu. Apakah itu fundamental, apakah itu tidak fundamental? Ada satu lagi yang kita survei itu, yaitu tingkat kepuasan kepada presiden dalam menangani wabah. Kalau tingkat kepuasan itu evaluasi yang lebih banyak ke belakang ya. Kalau tingkat kepercayaan terhadap kemampuan menangani itu gabungan antara apa yang terjadi sekarang dengan proyeksi ke depan. Biasanya gitu kalau kita underlining ya, tingkat kepercayaan kepada presiden atau kepada pemerintah? Kepada presiden. Spesifik kepada presiden. Bukan pemerintah secara umum, bukan. Spesifik presiden ya? Iya. Okay. Ya, mengapa kita tanyakan begitu? Karena pemimpin ya yang harusnya memegang komando utama, memegang komando dalam penanganan ini kan presiden. Ya. Jadi bisa jadi itu soal kepemimpinan, bisa jadi ya. Cuman kita tidak menanyakan secara spesifik kepada masyarakat. Cuma triggernya dua tadi yang saya bilang tadi. Soal makin buruknya ekonomi yang dirasakan masyarakat ya, bukan data statistik. Ya, ini kan persepsi dan perasaan masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, buruknya penanganan kesehatan. Paling tidak mulai ketika kasus COVID ini betul-betul meroket sejak mulai dari awal Juni itu sekitar 4.000-an sudah melandai kan, lalu spiking dia naik sampai dengan angka 30.000-an di tanggal 20-an Juni itu, dan kemudian terus sampai di angka 50.000-an dan sekarang masih di kisaran 30 sampai 40.000. Jadi dua hal itu menjadi trigger gitu. Nah, banyak orang mengaitkannya dengan persoalan komunikasi publik gitu. Bahwa cara pemerintah berkomunikasi yang salah. Tapi bisa jadi itu persoalan yang lebih fundamental. Nah, mengapa saya tidak berani menginterpretasikannya persoalan fundamental? Karena yang bisa menjawab ini kan persoalan fundamental itu kan berarti soal kita harus punya cara berpikir yang saintifik ilmiah untuk menghadapi wabah ini kan. Nah, yang tahu itu kan masalah para ahli kesehatan. Apakah pendekatan yang dipakai oleh pemerintah ini adalah solusi yang paling tepat gitu pada saat ini untuk mengatasi wabah gitu. Satu tadi Anda belum menjelaskan soal tingkat kepuasan tadi, angkanya dan trennya. Oh ya, tingkat kepuasannya itu kan turun juga, meskipun masih di atas 50%, tapi trennya sama turun. Tingkat kepuasan itu. Jadi evaluasi terhadap kinerja presiden menangani wabah itu biasanya di angka yang 65% gitu. Nah, sekarang sudah di angka 55%, 56%, 57% gitu. Jadi itu trennya sama, turun. Tingkat kepuasan turun dan tingkat kepercayaan itu juga turun. Jadi saya kira itu apalagi sekali lagi dalam suasana krisis ini trust ya. Tingkat kepercayaan itu modal dasar kan. Tanpa ada trust gimana kita mau menyelesaikan masalah ini? Karena tidak ada program pemerintah itu yang bisa dilaksanakan tanpa ada trust pemerintah masyarakat. Vaksin misalnya, kalau masyarakat nggak percaya, udahlah misalnya vaksin kalau pemerintah yang bilang saya nggak percaya, kan gimana? Masyarakat akhirnya kan pindah ke sumber-sumber lain untuk percaya, dan itu akan menyulitkan. Dan itu berarti ujungnya kita semua jadi makin sulit kan gitu. Sehingga jangan-jangan kita masuk apa yang disebut dengan epidemiolog UI itu, Mas Pandu Riono, kita udah masuk jebakan COVID, kata jebakan pandemi. Ya, jadi mudah-mudahan lah itu belum ya, mudah-mudahan. Tapi nggak tahu, saya kan bukan ahli di situ. Iya, dalam masa krisis ini yang kita butuhkan memang trust dan beras ya. Oh iya, betul, trust dan beras, betul. Ya, saya terima kasih ya, Bung Jayadi. Tetap di situ, kita nanti akan berdiskusi ya. Saya ingin memberikan kesempatan kedua kepada sahabat saya yang baru ya, yang sedang mengkampanyekan dan menginstruksikan untuk demo besar-besaran, yaitu Bung Abdul Muiz Amiruddin, ya, bukan Aminuddin. Silakan Bung Abdul Muiz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak rugi nih Bang, karena orang-orang yang di hadapan saya ini adalah orang-orang hebat semua. Bang Jayadi ini kalau tidak salah profilnya orang Mandar kan Bang?
Orang Mandar yang di Palembang, enggak, saya Palembang, sama dengan Bung Refli. Bung Refli itu dulur saya. Ya Bang, saudara saya Ketua Umum Afandi Ismail dan Bang Rocky Gerung, no Rocky, no party lah Bang, siap Bang. Nah, ini sebetulnya agenda instruksi aksi ini, seruan aksi nasional yang kami lakukan ini sebetulnya ini awalnya datang dari bawah. Banyak teman-teman yang mengalami kesulitan di daerah rata-rata menyampaikan aspirasinya kepada kami bahwa situasi di daerah masing-masing sementara mengalami suatu darurat COVID, ada ketakutan di sana, ada bayang-bayang keharusan untuk di satu sisi ikut dengan instruksi pemerintah, di sisi lain mereka harus memenuhi hak dan tanggung jawabnya sebagai keluarga misalnya. Beberapa waktu lalu juga saudara-saudara kami di cabang dan Batko di wilayah telah melakukan aksi unjuk rasa, namun apa boleh buat termasuk di Jakarta justru mereka ditahan dan sampai sekarang salah satu kader kami misalnya di Ambon itu masih dipenjarakan. Bagi kami kemudian menganggap kenapa sih orang kalau menyampaikan kritikannya melalui media sosial kok harus dipidanakan, kemudian orang yang unjuk rasa malah direpresi. Nah, ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Demokrasi macam apa ini? Kira-kira begitu, Bang. Nah, saya lanjut mungkin di awal tadi saya sudah antar juga mengenai dinamika internal. Jadi ini banyak nih sekarang, ada yang pro dan ada yang kontra, termasuk orang yang masih mengaku bahwa mereka adalah yang konstitusional sedangkan kami inkonstitusional. Sekedar gambaran juga untuk seluruh kader dan seluruh publik untuk memahami ini, bahwa di Januari saya terpilih sebagai pejabat ketua umum berdasarkan konstitusi organisasi, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme organisasi, dan teman-teman pengurus termasuk majelis pengawas dan konsultasi organisasi itu memilih saya sebagai pejabat ketua umum. Di bulan Januari kami telah meminta kepada kepengurusan yang lain untuk melakukan rekonsiliasi agar dilakukan kongres bersama. Tetapi teman-teman ini tetap memaksakan supaya kongres di Surabaya dijalankan. Maka lahirlah hasil kongres Surabaya yang bagi kami itu inkonstitusional. Itu dinamika singkat terhadap kondisi organisasi kami. Jadi kalau ada yang mencatut nama institusi kami, Himpunan Mahasiswa Islam, saya kira itu harus dikaji secara konstitusional. Dengan ini juga saya menyampaikan kepada Saudara Raihan yang mengaku sebagai Ketua Umum PBHMI, kami dari pejabat Ketua Umum mengundang kepada saudara untuk kita buka kepada publik, diskusi bersama, kita berdebat di Sekretariat PBHMI, menyampaikan kebenaran yang sebenarnya, kita bicarakan di Sekretariat PBHMI, kami siap, silakan. Nah, saya lanjut terkait seruan aksi nasional ini, tadi saya sudah antar bahwa ini sebetulnya sudah terjadi di cabang Ambon sendiri, di Batko Malut, itu sudah dilakukan aksi berjilid-jilid, penolakan terhadap kebijakan pemerintah mengenai situasi penanganan COVID, dan itu sampai sekarang ada yang ditahan dan belum dikeluarkan. Itu salah satunya. Kemudian di beberapa Batko juga meminta agar PBHMI mengambil sikap. Di Jakarta juga teman-teman direpresif oleh dalam hal ini kepolisian agar mereka tidak melakukan aksi. Nah, ini menjadi perhatian kami semua. Dan memang kami melihat bahwa daya kritis mahasiswa akhir-akhir ini semakin menurun. Kenapa? Karena tidak ada yang mengambil peran sebagai moral force, sebagai kontrol sosial dalam hal ini, tentang bagaimana kemudian menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Terutama adalah masalah penanganan COVID. Karena ini kita ngomongin COVID, maka baiklah kita akan bicara tentang COVID. Sebetulnya di tuntutan aksi kami ini, melalui surat yang telah kami distribusikan ke seluruh cabang dan Batko itu bukan hanya berisi tentang COVID, tapi juga berisi yang lain. Tadi menyambung apa yang telah disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, bahwa di sini ada semacam dilematis, bahwa COVID ini kan bicara dua hal. Yang pertama kesehatan, yang kedua adalah kebijakan. Tapi faktanya adalah pemerintah terlihat dilema, karena justru kebijakan ini malah justru lebih horor daripada dampak kesehatan itu sendiri. Coba kita lihat bagaimana di daerah-daerah misalnya, kita bisa lihat ada
ada pengamanan di sana, ada pembatasan dengan skala besar sampai PPKM, ini justru mengakibatkan kelompok masyarakat bawah sangat-sangat terjerat. Di awal COVID saja kami sudah menyampaikan kritis, misalnya pada saat Maret 2020, di situ kan jelas Bang, bahwa saat COVID pertama kali terjadi di Wuhan di bulan Desember, itu kan pemerintah kita justru merespon seolah-olah bahwa masyarakat Indonesia ini katanya kebal COVID. Kenapa kebal COVID? Karena suka makan nasi kucing. Itu salah satu yang disampaikan oleh salah satu menteri kita. Jadi saya kira sejak awal memang pemerintah tidak siap. Akhirnya apa? Semakin ke belakang, pengendalian COVID ini semakin tidak terkendali akhirnya. Tadi kita dilema antara apakah kita fokus pada kesehatannya atau fokus pada pembangunan ekonominya. Akhirnya yang terjadi adalah kesehatan COVID dalam hal ini tidak semakin terkendali, sedangkan kebijakan ekonominya justru malah semakin parah juga akhirnya karena masing-masing dilema. Sedangkan kalau kita menggunakan referensi misalnya dari negara-negara yang berhasil lepas dari belenggu COVID ini, mereka fokus pada penanganan kesehatannya dulu, lalu akhirnya di belakangan setelah COVID bisa dikendalikan, baru kemudian dilakukan pengendalian soal ekonominya, yaitu memberikan insentif kepada masyarakat yang terpapar, diberikan bantuan usaha kepada mereka yang terpapar usahanya. Nah, saya kira pemerintah harus mempertimbangkan itu. Jadi, nah, dalam hal ketidakpercayaan publik juga, tadi sempat disinggung tentang bagaimana kepercayaan publik terhadap presiden. Saya kira salah satunya karena presiden benar-benar tidak menjadi panglima dalam hal ini. Justru didistribusikan kepada anggota kabinetnya, misalnya dalam hal ini menterinya, yang kalau saya baca, saya nonton juga YouTube Refli Harun itu, Bang Refli Harun itu bagus sekali Bang, soal profesionalitas. Justru yang menjadi panglima di medan perang justru diberikan kepada menteri-menteri yang notabene latar belakang mereka adalah seorang pebisnis. Kenapa tidak dibebankan kepada Kementerian Kesehatan misalnya dalam hal ini, ataukah diberikan langsung dipanglimai langsung oleh Presiden? Saya kira dengan begitu kepercayaan publik akan lebih bagus bahwa keseriusan pemerintah dalam menangani COVID itu betul-betul serius. Dan terbukti saat ini angka COVID justru semakin meningkat dan paling parahnya di bulan Juli ini. Bayangkan kasus COVID per hari ini itu kita sudah di angka 3.568.331 kasus. Artinya apa? Kita semakin tidak bisa mengendalikan masalah COVID ini. Makanya saya kira kalau bukan kami yang mengambil peran untuk mengingatkan kekuasaan, maka siapa lagi? Karena bagi kami salah satu cara untuk mengingatkan kekuasaan yaitu harus turun ke jalan. Nah, problemnya adalah banyak orang yang bertanya, kenapa harus memilih turun ke jalan? Kenapa tidak menyampaikan melalui media sosial atau melalui berita, melalui video, melalui tulisan dan lain-lain? Hal itu sudah kami lakukan sebelumnya. Silakan di browsing, banyak banyak telah kami lakukan sebelumnya soal kritik-kritik kami tentang kebijakan Bapak Presiden. Dan saya kira sekedar pengantar itu dulu Bang Refli. Terus konsistensi perjuangan kami, tentu kami akan tetap konsisten mengawal kebijakan pemerintah, bukan hanya masalah COVID, sekali lagi saya sampaikan, tapi juga hal-hal lainnya. Termasuk kebijakan ini kan, kalau kita melihat kebijakan pemerintah ini sangat lemah, bahkan kebijakan yang bisa dikorupsi. Faktanya misalnya terjadinya korupsi bansos, dan juga termasuk sampai hari ini yang kami tahu, distribusi bantuan sosial juga belum tersebar secara merata. Nah, kemudian imbauan kami secara internal menyampaikan kepada seluruh peserta aksi besok pada tanggal 6 yang ada di Jakarta, yang ada di Jabodetabek, Banten, termasuk di seluruh daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami sudah konsolidasikan mengenai strategi aksinya. Kami akan tetap mematuhi itu karena bagaimanapun ini musim COVID, tapi apa boleh buat, sekali lagi kami sampaikan, kami harus turun ke jalan untuk membuktikan kepada kekuasaan bahwa mereka selalu diawasi oleh kami. Kemudian saya kira juga sangat banyak sekali yang menurut kami
cukup aneh dari kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk dilematis tadi ya, tentang apakah kita fokus pada penanganan kesehatannya atau penanganan ekonominya. Ini dilematis tersendiri. Buktinya salah satu misalnya apa yang dilakukan oleh terakhir, kalau tidak salah, di tengah COVID ini, Telkomsel justru meminjamkan dana kepada Gojek senilai 6,5 triliun. Ini ada apa? Sedangkan akan dikembalikan katanya sahamnya itu dalam bentuk saham, bukan dikembalikan secara utuh. Nah, ini mungkin salah satu menjadi alasan mengapa kami melihat bahwa sangat banyak keanehan-keanehan yang terjadi di pemerintahan kita. Itu sebagian kecil aja, Bang. Termasuk mengenai kerugian-kerugian negara, bagaimana kemudian perekonomian kita pertumbuhannya lambat, kebijakannya tidak tepat sasaran, eksekusinya di lapangan buruk. Nah, ini semua saya kira harus menjadi bahan evaluasi kita bersama, dan sangat berharap bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk membangun bangsa kita menjadi lebih baik. Jangan sampai juga pemerintah melihat seolah-olah kami ini adalah orang-orang yang melawan kekuasaan secara penuh. Tapi yang kami lakukan sebetulnya adalah dalam rangka untuk, sekali lagi saya sampaikan bahwa kekuasaan itu harus diingatkan dan terus diawasi. Karena kalau tidak begitu, maka saya kira pemerintah akan terus jalan dan tidak ada yang mengkritisi, sehingga semua eksekusi kebijakan bisa saja dilakukan seperti saat ini. Semua eksekusinya kami anggap tidak terlalu baik, dan pencapaiannya juga tidak jelas. Saya kira itu dulu untuk sementara. Terima kasih. Iya, Pak Abdul Muiz ya. Orang akan bertanya, turun ke jalan itu tujuannya apa? Apakah sekedar mengingatkan pemerintah atau ada tujuan yang lain begitu? Baik, Bang, jadi di momentum kali ini memang kami memberi tema gerakan kami dengan gerakan Agustus Merdeka, dengan harapan bahwa di momentum Agustus ini kita benar-benar dapat merdeka dari COVID, merdeka dari korupsi, dan merdeka dari segala hal yang merugikan kita sebagai anak bangsa. Terkait pilihan aksi, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini kan kami telah melakukan banyak hal sebelumnya, termasuk bagaimana kemudian termasuk menyampaikan surat, termasuk menyampaikan masukan-masukan, tetapi selama ini sama sekali tidak memberi respon positif. Jadi ini juga mungkin adalah sebagai salah satu bukti bahwa kepercayaan terhadap Bapak Presiden Joko Widodo bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta kabinetnya memang saat ini itu kurang bagus. Terbukti tadi fakta, data yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif LSI, bahwa saat ini di bawah 50% kepercayaan terhadap pemerintah. Maka barangkali kami harus menunjukkan bahwa dalam hal ini pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam harus menggunakan cara lama untuk mengingatkan kekuasaan. Cara lamanya adalah turun ke jalan dan akan terus konsisten mengawal segala bentuk kebijakan. Karena kalau tidak turun ke jalan ya sudah, kita akan terus seperti ini. Mahasiswa terlihat daya kritisnya semakin lemah, orang mau menyampaikan daya kritisnya semakin takut. Itu fakta, Bang. Mereka yang menyampaikan kritis saja di media sosial ditahan, bahkan kader kami direpresif di beberapa daerah yang melakukan aksi. Ini justru membuat kami berpandangan bahwa situasi demokrasi kita saat ini justru semakin menurun. Makanya sekali lagi saya sampaikan bahwa kita semua harus bersama-sama membangun bangsa dengan cara kita masing-masing. Termasuk kami sebagai organisasi mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Islam, memang punya tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur di seluruh Indonesia. Nah, kalau pembangunan tidak berpihak kepada masyarakat miskin, tidak berpihak kepada rakyat-rakyat kecil, maka pembangunan yang merata dan adil itu tidak akan pernah terjadi. Coba kita buka bersama data bagaimana ketimpangan yang terjadi saat ini di bangsa kita. Toh pada akhirnya semua kebijakan-kebijakan itu malah akhirnya hanya berpihak kepada mereka yang berkuasa, berpihak kepada orang-orang tertentu. Tapi ketika kita melihat ke bawah, masyarakat kecil tetaplah masyarakat kecil. Kita ingin pemerintah benar-benar hadir di tengah-tengah mereka untuk menuntaskan
dan menyelesaikan kesengsaraan-kesengsaraan yang terjadi di masyarakat. Inilah semangat kami, kenapa kami memilih jalan untuk melakukan demonstrasi yang akan kami lakukan besok. Begitu Bang, kira-kira. Iya, sobat era sekalian ya, sebelum kita break, saya hanya ingin membacakan soal surat instruksi ya dari pengurus PBHMI dengan tanda tangan Bung Abdul Muiz ya. Satu, melakukan kajian atas segala persoalan-persoalan bangsa yang diakibatkan oleh gagalnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, jadi gagalnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presidennya. Dua, melakukan aksi unjuk rasa secara serentak pada tanggal 13 Agustus serta aksi puncak pada tanggal 16 Agustus 2021. Jadi itu sobat daerah sekalian ya. Nanti kita lihat bagaimana besok, tapi mudah-mudahan apapun yang dilakukan itu protokol kesehatan tetap harus dijaga. Kita akan kembali lagi ya setelah ya 1-2 menit ini, nanti sobat daerah sekalian kita akan pindah di jalur yang baru, di video yang baru ya, karena di video ini sudah 1 jam, jadi lebih baik kita ulang lagi di video awal. Dan yang berpartisipasi sudah lebih dari 5.000 partisipan ya. Terima kasih sobat daerah, dan nanti bergabung ya di video yang baru setelah yang satu ini. Terima kasih.